Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Hadis yang akan kita bahas ini hadis yang cukup panjang, di makalah saya sampai 2 halaman. Ini tentang penghuni surga yang paling akhir masuk surga karena dia dibakar dulu di neraka tapi tidak selama-lamanya. Kemarin kita sudah bahas di bab syafaat bahwa syafaat itu banyak. Salah satunya adalah buat orang yang disiksa di neraka lalu dipindahkan ke surga. Tapi tentu kita tidak berharap syafaat yang itu, ya. Kan kita juga memohon syafaat lewat sholawat, lewat doa sesudah azan. Tapi syafaat yang kita mohon syafaat yang level 1, 2, 3, 4. Jangan 5, 6, 7 ribu. Yang level 1, 2, 3 lah. Yang pertama itu kita langsung masuk surga tanpa dihisab. Mau dipariksa-pariksa acan. Yang kedua, kita masuk surga dengan hisab yang ringan, diperiksa tapi ringan. Yang ketiga, kita yang lewat sirat meski tidak secepat kilat, ya, tapi minimal cepat, tidak tertebas oleh pisau-pisau di sirat. Sirat itu jembatan di atas neraka jahanam. Berkat doa Nabi di ujung sirat, para rasul juga demikian dan selamat. Nah, sisanya itu yang keempat tertebas dulu oleh pisau-pisau besar di sirat. Wah, ripuh lah. Atau yang masuk dulu ke neraka, atau yang tertahan dulu di Al-A'raf, ya, di PHP dulu, ya. Tapi enggak PHP ketang asli, cuma lama gitu. Udah lain masuk surga, ini di Al-A'raf itu ningali ka surga, doaan, lihat ke neraka gitu aja, ya. Ini sudah kita bahas di bulan kemarin, dan maksud saya bahas hadis ini jangan kemudian jadi cita-cita. Ini kan masuk neraka dulu lama, ya. Hanya ini untuk mengajarkan kepada kita betapa Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Kita sudah pernah bahas hadis tentang rahmat Allah itu 99%-nya itu Allah berikan nanti di akhirat. Dan ini salah satu wujudnya, wujud Allah Ar-Rahmanir Rahim. Kita pun harus memiliki sifat seperti ini. Kalaupun mohon maaf, ya, ada residivis, ada seseorang yang pernah punya track record, rekam jejak yang jelek, pernah dihukum. Tapi kalau dia betul mau menjadi orang baik, udah jangan kita ungkit-ungkit lagi. Yang lalu biarlah berlalu. Kita buka lembaran baru. Hadis ini diriwayatkan setidaknya dari 4 orang sahabat. Ada Abu Hurairah, ada Abu Sa'id Al-Khudri, ada Ibnu Mas'ud, ada Abu Bakar. Tapi saya pilih yang panjang di Sahih Bukhari biar jelas gitu. Ini yang hadis riwayat hadis Abu Hurairah, hadis nomor 6573. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala unasun
beberapa sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah?" Apakah kita bisa melihat Rabb kita pada hari kiamat? Kalau sekarang kan gak mungkin. Nabi Musa saja sampai terpental dari Tursina. Tursina pun sampai remuk ketika Nabi Musa memaksa ingin melihat Allah. Ketika baru muncul sinarnya saja, kan sinar Allah itu nurus samawati wal ard, wah mau kuat. Ya. Lebih dari sinar yang paling berbahaya di dunia. Kalau di hari kiamat bisa tidak? Tentu ini terkait firman Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Bisa melihat. Nah, ini memastikan. Atau mungkin ini sahabat yang belum tahu ayat itu betul tidak gitu. Karena ketika ada sahabat yang lain yang mengatakan sudah tahu bisa melihat Allah. Faqala, lalu Nabi membandingkan, hal tudarruna fis syamsi laisa duna sahab. Apakah kalian merasa susah melihat matahari yang tidak terhalang awan? Komano sunset, sunrise, jelas. Qalu la ya Rasulullah, tidak, tentu wahai Rasulullah. Hal tudarruna fil qamari lailatal badr laisa dunahu sahab. Apakah kalian susah melihat bulan purnama yang tidak terhalang awan? Wah, itu aya laguna bulan purnama. Qalu la ya Rasulullah, tentu tidak wahai Rasulullah. Qala, kata Nabi, fa innakum tarawnahu yaumal qiyamah. Sungguh kalian pasti melihatnya pada hari kiamat. Sebagaimana kita melihat bulan yang tidak terhalang awan, bulannya bulan purnama jelas, dan melihat matahari yang tidak terhalang awan jelas. Mataharinya sunrise, sunsetnya, ai tengah put poe mada serab. Kadzalika yajma'ullahun nas. Yang demikian itu ketika Allah nanti mengumpulkan manusia. Ini sudah kita bahas ya. Dikumpulkan manusia itu maksudnya dibangkitkan sesudah hari kiamat di satu tempat yang luas. Fayaqulu, lalu Allah berfirman, man kana ya'budu syai'an falyattabi'. Siapa yang menyembah sesuatu apapun, ikutilah dia. Jadi firman Allah ini maksudnya semua pasti akan mengikuti apa yang dia sembah. Fayatba'u man kana ya'budu syams wa yatba'u man kana ya'budul qamar wa yatba'u man kana ya'budut tawaghit. Ada yang menyembah matahari, maka mengikuti matahari, mataharinya ada. Yang menyembah bulan, mereka akan mengikuti bulan. Yang menyembah berhala akan mengikuti berhala, ya. Orang Buddha ikut berhala si Budanya, orang Hindu ikut berhalanya. Semuanya. Kecuali orang Kristen, Nabi Yesus kan tidak merasa ya, sebagai Tuhan. Mereka akan mengikuti berhalanya, berhala Yesusnya, tapi bukan Nabi Isa-nya. Wa tabqa hadhil ummah, tersisalah umat ini fiha munafiquha, tapi masih berkumpul dengan orang-orang munafik. Jadi karena orang munafik kan menyembahnya juga menyembah Allah ya. Tapi mereka ingkar kepada Allah, tidak yakin. Jadi penyembahan naon orang munafik. Ateis hakikatnya mereka. Ateis, komunis itu orang munafik. Fayatihimullahu fi ghairi suratil lati ya'rifun. Allah lalu datang bukan dalam bentuk yang mereka kenal. Nah ini nanti kita pasti akan mengenal itu Allah, ini bukan. Meski sekarang tentu belum bisa. Fayaqulu, lalu kata Allah, ana rabbukum, saya Rabb kalian. Fayaqulun, lalu kaum mukminin menjawab, na'udzubillahi mink,
kami berlindung kepada Allah darimu. Hadza makanuna, kami akan tetap di sini hatta ya'tiyana rabbuna, hingga Rabb kami datang kepada kami. Fa idza atana rabbuna arafna, sebab ketika Rabb kami datang kami pasti akan mengenalinya. Barulah kemudian fayatihimullahu fis suratil lati ya'rifun, Allah kemudian datang dalam bentuk yang mereka kenal. Ini dalam riwayat lain ketika Allah menampakkan dirinya bukan dalam wujud aslinya. Nah itu orang munafik itu sesungguhnya di sana mulai terpisah. Ya. Lalu kemudian Allah menampakkan dirinya dalam wujud yang semestinya dan umat Islam pasti mengenalnya. Fayaqulu ana rabbukum, saya Rabb kalian. Fayaquluna anta rabbuna fayatba'unahu, ya benar engkau Rabb kami. Mereka pun kemudian mengikutinya. Kita semua pasti tahu itu adalah Allah. Wa yudrabu jisru jahannam, lalu dipasanglah jembatan di atas neraka jahannam yang nanti semua akan lewat, sama dengan firman Allah dalam surat Maryam, ya, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimina fiha jithiya. Semuanya akan lewat jahannam. Tuh sahabat ketika mendengar itu, aduh cina semua masuk neraka. Enggak, lewat, ya, datang. Memang arti waridu itu datang. Nah ini penjelasan, karena masuk surga itu lewat jembatan dulu di atas neraka jahanam. Itulah yang disebut dengan sirat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akunu awwala man yujiz. Aku adalah orang yang pertama kali melewatinya. Kemudian diikuti para rasul, wa du'aur rasul yauma idzin, dan rasul-rasul di ujung sirat, ya, sesudah lewat berdoa. Semua bukan nabi saja, tapi juga para nabi. Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Mendoakan umatnya. Nah ini syafaat itu. Anu nyalamatkeun mah Allah, tapi yang membantu, ya, syafaat itu kan membantu, menjamin, ya, menjadi penawar, menjadi negosiator, ya. Wa bihi kalalibu mithlu syauqis sa'dan. Di sirat itu ada pisau-pisau besar seperti duri pohon berduri. Saya baca penjelasannya, wah pokoknya mah pohon yang durinya besar. Walau alam dukan hukumah itu. Ama ra'aitum syauqas sa'dan, pernahkah kalian melihat duri-duri pohon berduri? Mau kaktus ada kaktus mah durina leutik. Ieu nu badag cendukan naon. Saya belum cek Google. Biasanya Google tahu. Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Qala fa inna mithlu syauqis sa'dan. Pisau-pisau itu seperti duri pohon berduri, ghairu anna la ya'lamu qadra idhamiha illallah. Tetapi tidak ada yang mengetahui ukuran besarnya selain Allah. Nah ini yang saya meragukan, ya. Dulu pernah dengar dari seorang mubalik kondang, katanya sirat itu ibarat rambut dibelah 7, kumaha meulahna tuh hese. Kan nanti rombongan banyak orang, jembatan Minawai nya heureun. Apalagi ini ada pisau-pisau besar, ya. Besar kan, bukan seperti pohon berduri dengan bentuknya gitu. Ini pisau-pisau besar kalalib. Fatahtafun nasa bi'amalihim. Pisau-pisau itu menyambar manusia seukuran amal mereka. Ya mendosa dihabek dah ku pisau eta. Pastinya bukan rambut lah, walau alam. Minhumul mubaqu bi'amalihi, di antara mereka ada yang binasa karena amalnya. Wa minhumul mukhardal, ada juga yang tertebas dahulu tsumma yanju, tapi kemudian selamat. Nah ini yang selamat ini yang syafaat yang keempat kemarin. Janganlah nyeri itu.
Sampai disebutkan di hadis, ngesot berdarah-darah tapi masuk surga. Ya, nggak maulah kita yang itu ya. Pokoknya orang menu tereh yang tidak tertebas oleh pisau-pisau di sirat ini. Hatta idza faraghallahu minal qada baina ibadih, sehingga setelah Allah selesai memberi keputusan di antara hamba-hambanya, tadi kan ada yang sudah masuk surga, ada yang jatuh ke neraka jahanam. Wa arada an yukhrija minan nar man arada an yukhrija, dan Allah ingin mengeluarkan dari neraka orang yang Dia kehendaki. Mimman kana yashhadu an la ilaha illallah, yakni orang yang bersyahadat la ilaha illallah. Saya masih ingat ya, kajian saya dulu pertama di masjid ini bahas sakralitas la ilaha illallah. Makanya Nabi mengharamkan kita menyebut kafir kepada orang yang masih menyebut la ilaha illallah, selama belum terbukti dia membatalkan la ilaha illallahnya dia sendiri. Jangan asumsi kita, kalau asumsi kita nanti mengkafirkan. Allah saja menghargai la ilaha illallah, masa kita sok tahu daripada Allah? Mau itu Pak Jokowi, Ibu Megawati, Ganjar Pranowo, Prabowo, Anies Baswedan, salah. Ya, yang kita mungkin di kisruh politik ini, di musim politik, kadang meragukan orangnya, jangan sampai mengkafirkan. Ya, istri Pak Ganjar itu ditiung dan memang anak kiai. Ya, istri Pak Jokowi juga dikerudung, meski kadang-kadang dibuka. Ya, kalau ada acara-acara tertentu, ya itu menunjukkan bahwa ada berarti la ilaha illallah. Kau mau cek Pak Mahfud MD, Pak Jokowi macam KTT WOG, kita makan Pak Jokowi mah sholat. Tuh, jadi Profesor Mahfud MD ke agama nama. Jadi yang sholat nama. Selama dia sholat berarti yakin la ilaha illallah, jangan mengkafirkan, nggak boleh. Boleh kita menyalahkan di hal yang dia memang sendiri tidak malu untuk itu, ya, di perbuatan dosa yang dia sendiri nggak malu untuk itu, boleh. Selebihnya dari itu nggak boleh. Amarul malaikatan yukhrijuhum, dia memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan mereka. Ini kalau disambung dengan hadis yang kemarin, berdasarkan doa Nabi, ya, Nabi dulu berdoa lalu mengizinkan. Nabi dengan malaikat kemudian memilih siapa yang harus dikeluarkan. Faya'rifunahum bi'alamati athari sujud. Malaikat mengenali mereka dari bekas sujud. Maksud bekas sujud itu berarti wajah. Lain tarang hideung kudu didagor-dagor. Nu teh hideung teu nanaon, Pak. Nya nu hideung teu nanaon oge. Saya juga pernah, ini cenah Ustaz ada hadisnya, yang jidatnya hitam itu berarti tanda munafik. Gusti, memang abdi tarang hideung didagor-dagor dah henteu. Nya kumaha we karpetnya palebah tuur pasti we itu rada beda garisna teh gitu. Palebah sujudnya. Karena nya kitu we alami. Jadi tidak harus jidatnya hitam, tidak juga harus putih ya. Mungkin hidung di bersihan lah, enggak usah. Athar sujud itu wajah, beda lah. Saya punya tetangga meskipun putih, tapi daripada apal tara salat, dah beda banget nah. Celahnya beda. Wa haramallahu 'alan nar an ta'kula min ibni Adam athar sujud. Sebab Allah mengharamkan neraka membakar bekas sujud anak Adam. Fayukhrijunahum qadim tuhishu. Malaikat lalu mengeluarkan mereka dan sungguh mereka telah terbakar kecuali wajahnya. Jadi katingali lain beungeutna teu kaduruk ya, itu dikeluarkan oleh malaikat. Karena kalau orang yakin la ilaha illallah pasti sujud, sholat. Kalau dia tidak sholat berarti munafik, komunisnya teman. Untuk komunis ateis. KTP nawe Islam. Ya. Kawin syahadat tapi tara sholat, komunis teh. Fayusabu alaihim ma,
lalu dituangkan kepada mereka air, yuqalu lahu maul hayat, yaitu air kehidupan. Fayanbutu nabatal hibbati fi hamilis sail, sehingga mereka tumbuh kembali seperti tumbuhnya biji di daerah aliran air, daerah subur, maksudnya jadi tanaman. Wa yabqa rajulun minhum muqbilun biwajhi 'alan nar. Nah, tersisalah ini yang terakhir. Seseorang dari mereka yang menghadapkan wajahnya ke neraka. Kenapa? Ieu nu tara salat teh tapi masih yakin la ilaha illallah. Jadi anu tadi mah kan kelihatan wajahnya sujud mah dijarahi tadi mah teu tara salat. Fayaqul ya rabbi qad qasabani rihuha wa ahraqani dzakauha. Wahai Rabb, sungguh telah menyesakkanku bau neraka dan telah membakarku kobaran apinya. Ungap cenah abdi. Fasrif wajhi anin nar, jauhkanlah wajahku dari neraka. Kalau kita baca ayat-ayat Quran kan memang semua penghuni neraka menjerit, berdoa kepada Allah untuk dikeluarkan. Akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal, itu di surat Fatir, ya. Kepada malaikat Malik, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk, saya cenah payahan we cenah lah, tong dihirupkeun kieu susah cenah. Mending mati saja. Atau di khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Sapoe atuh cenah lah parekeun siksa teh. Itu semua doa-doa penghuni neraka. Ya, tapi tidak semua diijabah atau enggak semuanya diijabah. Kecuali orang-orang yang memang masih ada la ilaha illallah. Nah, ini termasuk. Jadi dia juga berdoa. Fala yazalu yad'ullah, dia terus berdoa kepada Allah. Fayaqul, sehingga Allah berfirman, la'allaka in a'taituka antas alani ghairahu, bisa jadi kamu jika aku penuhi kepadamu, kamu minta lagi yang lainnya. Fayaqulu la wa izzatik, tidak, demi Allah, la as'aluka ghairahu, saya tidak akan minta yang lain, pokoknya mah cenah tong diduruk lah cenah abdi. Wa yasrifu wajhahu 'anin nar, lalu Allah memalingkan wajahnya dari neraka. Tsumma yaqulu ba'da dzalik, tetapi kemudian ia meminta lagi sesudah itu. Ya Rabbi qarribni ila babil jannah, wahai Rabb, dekatkanlah aku ke pintu surga. Fayaqulu, kata Allah, alaisa qad zamta an la tas'alani ghairahu, kamu kan tadi sudah janji moal minta deui cenah. Wailak ibna adam ma aghdarak, celaka kamu hai anak Adam, cepat sekali kamu menyalahi janjimu. Fala yazal yadu, tapi dia terus berdoa, hayang deket kana panto surga. Fayaqulu, lalu kata Allah, la'alini ataitu kadzalik tas'aluni ghairah, nanti juga kalau didekatkan ke pintu surga kamu minta lagi yang lain. La wa izzatik, mu'al demi Allah, la as'aluka ghairahu, aku tidak akan minta lagi yang lain. Fayu'tillah min uhud wa mawathiq, sampai Allah bikin perjanjian, sok cenah janji, an la yas'alahu ghairahu, tidak minta lagi yang lain. Fayuqarribu ila babil jannah, lalu Allah pun mendekatkan dia kepada pintu surga. Fa idza ra'a ma fiha sakata ma sa'allahu an yaskuta. Sesudah melihat surga, dia diam, kan udah janji, ya, enggak mau minta lagi yang lain. Nanti kuat meureun. Tsumma yaqul, dia berdoa lagi. Rabbi adkhilnil jannah, ya Allah, masukkanlah aku ke surga. Tadi cenah mau minta deui nu lain. Tsumma yaqul awalaisa qad zamtan la tas'alani ghairahu wa ilaka ya ibna adam ma aghdarak, maneh tadi janji moal minta deui cenah jalir wae cenah. Fayaqulu ya Rabbi la taj'alni asqa khalqika, ya Allah, janganlah kau menjadikanku makhluk yang paling celaka. Wah, pokoknya minta meredi. Tapi catatannya kan, semua tadi saya sampaikan di neraka itu semuanya berdoa, tapi enggak semuanya
ijabah. Jadi jangan sampai ada asumsi kok Allah bisa dibujuk gitu. Enggak, ini kehendak Allah ini begini. Ya, kita harus yakin fa'alul lima yurid. Allah itu maha melakukan apa yang dia inginkan, bukan yang orang inginkan lalu Allah terpaksa jadi ingin, bukan begitu. Ya. Kembali lagi ke ayat-ayat Quran yang itu. Terus dia berdoa fala yazalu yad'u, terus berdoa hatta yadahaka, sampai Allah tersenyum. Nah, ini hadis-hadis sifat Allah yang sering jadi kontroversi. Masa Allah senyum kayak makhluk? Walau alam, ya. Cuma Nabi menjelaskan begitu. Fa idza doika minhu adzina lau biduhul. Setelah Allah tersenyum, dan kata sahabat di riwayat lain Nabi pun tersenyum, bapak-bapak juga kan tersenyum. Lucu ya. Fa idza dakhala fiha adzina lau biduhuli fiha. Allah mengizinkan dia masuk. Fa idza dakhala fiha, setelah Allah izinkan dia masuk, qila lahu, dikatakan kepada dia, tamanna min kadza, silakan bayangkan kamu ingin apa. Fayatamanna, dia pun kemudian berangan-angan, hayang ieu di surga teh. Ya. Mun bobotoh Persib mah hayang Persib menang wae. Tsumma yuqalu lahu tamanna min kadza, sok cenah bayangkan lagi apa yang kamu ingin. Allah kan pasti tahu apa yang di benaknya. Fayatamanna hatta tanqati bil amani, dia berangan, wah sebikin kabeh aku kan udah hayang iya. Fayaqulu lahu, lalu kata Allah, hadza laka, ini silakan bagi kamu sesuai yang dia inginkan. Wa mithluhu ma'hu, dan yang sebandingnya dengannya, berarti 2 kali lipat. Qala Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, wa dzalikar rajul akhiru ahlil jannati dukhulan, orang itu adalah orang penghuni surga yang paling akhir masuk surga. Bukan berarti Abu Hurairah sok tahu, karena kan tadi saya sebutkan hadis ini diriwayatkan juga dari Abu Sa'id, Ibnu Mas'ud, Abu Bakar. Nah, dari 3 sahabat ini dari awalnya Nabi menjelaskan. Jadi Nabi menyampaikan beberapa kesempatan, ya. Dan di kesempatan yang lain Nabi mengatakan dari awalnya penghuni surga yang paling akhir masuk surga. Maka ketika Abu Hurairah menyampaikan hadis ini, Abu Sa'id yang meriwayatkan hadis. Saya agak sedikit potong ya. Sepanjang Abu Hurairah menjelaskan ini, Abu Sa'id nggak komen. Nah, pas Abu Hurairah mengatakan kamu akan mendapatkan yang 2 kali lipatnya, Abu Sa'id protes. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hadza laka wa asyratu amsalih. Enggak. Kata Rasul, ini untukmu dan 10 kali lipatnya, bukan 2 kali lipat. Tapi Abu Hurairah berkata, hafidtu mithluhu ma'ahu, yang aku hafal yang sepertinya bersamanya. Wallahu alam, ya. Tapi kalau melihat hadis Ibnu Mas'ud di Sahih Bukhari juga sama 10 kali lipat. Hadis Abu Bakar di Musnad Ahmad juga 10 kali lipat. Jadi kemungkinan besar ya 10 kali lipat. Itulah Rahman Rahimnya Allah. Ayat dunungan juga kieu, ya. Kepada karyawannya yang sudah berbuat salah tapi sudah berubah menjadi baik, ya. Paling dikorting, ya, dipotong gaji, tidak sampai diberi 10 kali lipat. Atau gerasi dari presiden, bebas tina hukuman, dikasih rumah enggak kan? Ku bebasna geus untung cenah. Nah, Allah itu Ar-Rahmanir Rahimnya, orang yang paling akhir masuk surga pun dia dipersilahkan pengin apa dan diberikan 10 kali lipatnya. Kalau dalam riwayat lain disebutnya, silakan kamu apa? Saya mau menjadi orang yang paling berkuasa seperti orang yang paling raja di dunia. Saha? Raja Salman. Raja Salman itu kan paling terkaya di dunia, ya. Ngelehkeun Raja Charles, ya. Loba hutang Raja Charles Inggris. Raja Salman. Jadi hayang anu, wah kekayaannya triliunan dolar, lain rupiah, dolar.
Itu dia ingin seperti itu, lalu kata Allah, silakan, kamu akan mendapatkan kekayaan seperti Raja Salman dan 10 kali lipat. Atau lamun konteksnya pengusaha yang juga Elon Musk, silakan kamu mendapatkan kekayaan seperti Elon Musk dan 10 kali lipat. Itu bagi orang yang paling akhir masuk surga. Apalagi bagi kita, ya, amin, yang paling dulu masuk surga. Tentu lebih berkali-kali lipat dari itu. Nah, di hadis Abu Bakar, di hadis Hudzaifah, berarti 5-nya. Ibnu Mas'ud, Abu Bakar, Abu Sa'id, Abu Hurairah, Hudzaifah. Di hadis yang lain disebutkan bahwa orang yang akan paling akhir masuk surga ini, dia sebelum matinya mengumpulkan anak-anaknya. Lalu kata dia, bakar bapak sampai jadi abu, lalu abunya taburkan agar tidak ketemu oleh Allah. Itu jelas disebutkan. Ngarah teka panggih ku Allah gitu. Marukana ku Allah mau dikumpulkeun deui, maka kemudian dikumpulkanlah. Nah, di alam kubur dia sudah ditanya, "Kenapa kamu begitu?" Satu dia menjawab, "Saya takut kepada Allah." Jadi masih kena yakin la ilaha illallah. Dan pekerjaan dia nabas. Nabas itu tukang ngagali kuburan buat ngambil boehna. Jadi jangankan orang hidup, orang mati pun dia rusak. Gak pernah sholat, gak pernah zakat. Siapa dia? Umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa, saya gak bilang Yahudi. Yahudi malah umat Nabi Musa, kafir. Orang Islam umat Nabi Musa yang kitu tangga rusak, tapi dia sebelum matinya bakar cenah Bapak. Nah, ini orang seperti ini karena masih yakin la ilaha illallah, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan ini menjadi spirit, ya, semangat buat kita. Jangan ingin seperti ini, jangan. Tapi harus lebih dari ini. Jangan sampai kita cenakeun we bae mabok lagi ulah, ya. Satu hari di neraka kan 50.000 tahun, jangan. Kita harus lebih dari ini. Pentingnya kita baca hadis ini untuk mengetahui Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Jangan pernah kita putus asa dari ampunan Allah. Allah pasti mengampuni apapun dosa kita asal kita bertobat. Ya nu teu tobat wae oge. Asal di hatinya ada la ilaha illallah tuh dihambur aku mau urang nu tobat. Jadi semangatlah kita dalam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mangga barangkali ada yang mau ditanyakan. Mangga Pak. Yang pertama, jadi kita nanti dibangkitkan, ditempatkan di satu tempat lapang, luas, semuanya al-awwalin wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Satu tempat yang sama. Dari mulai siapa sih? Dari mulai generasi Nabi Adam sampai nanti generasi yang paling akhir. Di sana itu ada matahari panas, jaraknya 3 mil dan tis. Ayolah. Jaraknya 3 mil dan membuat orang-orang berkeringat. Hanya orang-orang istimewa dengan amal istimewanya yang tidak akan berkeringat, ya. Yaitu nutujuh teh imam adil, ya, bapak-bapak yang ahli masjid dan seterusnya. Sudah itu kemudian bertahap masuk
ke prosesi hisab dan mizan. Hisab itu diperiksa kitabnya, ada yang dari sebelah kanan, ada yang dari belakang atau sebelah kiri. Yang dari sebelah kanan itu yang selamat, ya, mau ditimbang-timbang acan. Nah, nanti ada yang dari sebelah belakang, sebelah kiri itu ditimbang. Ditimbang untuk mengukur seberapa lama dia di neraka. Kalau orang di catatan kitab sebelah kanan, dia pasti selamat. Fasaufa yuhasabu hisabai yasiro. Nah, lalu nanti menuju sirat ini, ya, lewatlah yang tadi diberikan di belakang di sebelah kiri karena ada banyak dosanya, maka dia yang terjatuh dulu itu, atau mungkin yang terluka tapi masuk surga. Nah, udah yang terjatuh di neraka jahanam udah disiksa sesuai kadar amalnya, nanti dijahit dan bertahap. Karena bahasa Nabi yang paling akhir berarti bertahap. Ya, tidak semua sama. Di neraka lamanya tergantung amal-amal jeleknya. Sudah itu, sudah selesai. Selamanya kita akan hidup di surga dalam kesenangan, dan orang-orang kafir akan hidup di neraka dalam kesengsaraan. La yamutu fiha wala yahya. Jadi yang diberikan catatan kitab itu semua, ya, hanya apakah dia orang beriman atau orang kafir atau orang fasik, itu yang menentukan dia dikasih kitabnya dari sebelah mana. Ada lagi yang lain? Enggak. Dengan orang yang husnul khotimah dan sul khotimah, apakah mereka itu dua-duanya tetap diperhitungkan amal dan dosanya? Yang apa Pak? Yang husnul khotimah dan sul khotimah, apakah di hisab itu ditimbang juga amal dan dosanya? Husnul khotimah itu berarti dia bertobat, ya. Kalau ini kan yang tadi membakar diri su'ul khotimah, ya. Kalau su'ul khotimahnya tidak sampai kafir, dipindah ke surga. Kalau husnul khotimah bertobat, dia pasti masuk surga, ya. Meski detailnya walau alam, ya, saya nggak tahu gitu. Cuma yang jelas tugas kita bertobat. Allah pasti akan mengampuni tobat kita. Kalau orang sudah bertobat, dosa apapun, ya, meski tobatnya hanya sekedar 1 hari atau 2 hari sebelum meninggalnya, pasti akan diampuni. Detailnya walau a'lam, ya, saya tidak tahu, nggak pernah berkunjung ke sana. Memang ada penjelasan dari Imam An-Nawawi, tobat itu kalau kaitannya dengan urusan Allah. Kalau dengan urusan manusia nggak bisa selesai. Nanti diselesaikannya di akhirat tuh, yang masa-masa hisab itu. Itu di hisab itu, yang di catatan sebelah belakang dan kiri itu, diantaranya orang-orang yang masih ada dosa. Dosanya terkait ke manusia, terutama utang. Kade. Ya, barogah hutangnya nggak bayar. Nah, terutama utang itu nanti dikisos, kan ada kisos, di hisab itu dikisos, diperhitungkan amal baiknya bisa menutupi amal jeleknya, tidak. Kan Nabi menjelaskan ada yang bangkrut, ya, yang dia sholat, saum, zakat, tapi habis itu amalnya karena dia sering menghina Anies Baswedan, ya, menghina Cak Imin, menghina Prabowo gitu. Menghina itu berarti berlebihan, ya, bukan kritik. Nah, itu habis amalnya. Mungkin dia di Al-A'raf dulu kalau habis amal baik dan amal jeleknya. Kalau masih ada tersisa amal jelek, kan kata Allah, amal kebaikan dia dipindahkan ke yang dihinanya, amal dosa orang yang dihinanya dipindahkan kepada dia, ke neraka dulu. Jadi ini yang husnul khotimah itu, kalau urusannya dengan Allah memang selesai, tapi kalau urusannya sesama manusia belum selesai. Maka dari itu, ya, kita bereskan, ya, urusan dengan sesama manusia dari sejak
sekarang, terutama itu kaitan utang piutang atau yang bag-bagan ekonomi, jangan sampai belum selesai. Ada lagi? Cukup? Ya, kalau cukup terima kasih. Ini aroma bubur sudah menggoda. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.